Perjalanan percetakan dan penerbitan Advent Indonesia. R.W. Munson, mantan misionaris Metodis di Singapura 1893 sampai 1896 jatuh sakit, kemudian kembali ke Amerika. Untuk memulihkan penyakitnya itu, ia berobat ke rumah sakit Advent yang ada di Battle Creek yang sangat terkenal pada zamannya. Di rumah sakit inilah ia memperoleh kesembuhan sambil belajar Alkitab dari pendeta G.A. Irwin dan menerima pengajaran Advent. Mungkin karena semangat misionaris tetap menggebu di dalam dirinya, ia meminta izin untuk menjadi misionaris Advent ke Asia Tenggara. Ia memiliki pengetahuan bahasa Melayu dan sekalipun sebagai penginjil sukarela, ia bertekad untuk menyampaikan berita keselamatan yang diterimanya kepada orang Melayu yang telah dikenalnya bertahun-tahun di Singapura. Tetapi kali ini ia langsung berangkat dari New York menuju Padang pada tanggal 11 November 1899. Setiba di Padang, ia membuka kursus bahasa Inggris yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Sebagian dari muridnya tertarik kepada pelajaran Alkitab dan segeralah ia memberikan pelajaran dan menobatkan mereka. Dalam kebaktian kelas sekolah Sabat, sudah ada 38 orang yang berkumpul. Munson bekerja giat di Padang dari tahun 1899, menyelenggarakan kursus bahasa Inggrisnya. Dan sejak tahun 1900 sampai 1905, ia bertemu banyak pemuda Batak. Dan salah seorang dari antaranya ialah Immanuel Siregar, yang tadinya ingin menobatkan Munson untuk mengikuti bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu. Setelah mendalaminya dari Alkitab, justru Immanuel Siregar yang ditobatkan dan menjadi orang pertama merintis dari kalangan orang Batak. Ia telah memulai sejarah gereja Advent di Indonesia. Wilayah Hindia Belanda, kemudian Indonesia, pada zaman Munson masuk ke wilayah Uni Australia. Sehingga Munson yang menjadi utusan ke konferensi yang diadakan di Uni Australia. Dari tahun 1906 sampai 1913, ia bertugas di Australia. Dan dari sanalah buku dan traktat yang berbahasa Melayu banyak dicetak dan dikirimkan ke Indonesia. Mungkin Munson bekerja sama dengan percetakan Advent, Avondale Press, dan hatinya tergerak untuk membuka percetakan Advent di Indonesia. Oleh karena itu, ia datang ke Indonesia dari Australia pada tahun 1910 dan mulai mendirikan percetakan yang sederhana, hand press, di Sukabumi. Rekannya, E.K. Hungerford, dengan pembantu-pembantunya yang bersimpati dengan pekerjaan yang dilakukan Munson, membawa alat-alat mereka sendiri secara sukarela dan dengan biaya sendiri. Maka dimulailah penerbitan traktat dan terjemahan bagian-bagian dari buku The Great Controversy ke dalam bahasa Melayu. Majalah Utusan Kebenaran Melayu diterbitkan sekali 1 kuartal. Yang menjadi korektor ialah Immanuel Siregar, sedangkan operator cetak setter yang menyusun huruf ialah Samuel Rantung, yang belum menjadi pengikut Advent, tetapi sambil bekerja juga belajar mendalami Alkitab. Setahun kemudian, 1911, pemerintah Belanda memberhentikan percetakan dan penerbitan itu. Pemerintah Belanda sangat bertindak keras terhadap sesuatu yang berbau penerbitan, juga karena adanya pelarangan
kegiatan agama sehingga percetakan dan penerbit itu pindah ke Singapura. Seiring adanya pembentukan Uni Melayu yang berkedudukan di Singapura tahun 1912, putra R.W. Manson, namanya Melvin Manson, menerbitkan majalah Pertandaan Zaman, dibantu oleh Minan E. Direja, seorang putra Sunda. M.E. Direja mencurahkan perhatiannya kepada majalah Pertandaan Zaman tahun 1924, menggantikan S. Siregar yang kebetulan sakit dan pulang ke kampung. Pada tahun 1927, Direja diangkat menjadi editor Malaya Science Press yang melayani wilayah Uni yang terdiri dari Malaya, Singapura, Myanmar, dan Indonesia. Pada dekade itu, percetakan dan penerbit Advent telah menerbitkan buku kesehatan yang berjudul Kitab Kesehatan dalam bahasa Melayu Arab, karya Dr. Selmon yang kala itu sangat diminati halayak. 2 tahun kemudian, 1929, kantor redaksi Pertandaan Zaman pindah ke Jalan Naripan nomor 63, kini nomor 91. Upaya penginjilan tampaknya diwarnai pencetakan dan penerbitan buku, sehingga para evangelis literatur yang bergerak dengan dinamis menjadi tulang punggung kemajuan jemaat. Suasana tahun 30-an agak memanas. Suasana politik yang mulai panas dengan didudukinya negeri Belanda oleh Jerman, pengaruhnya sangat terasa di Indonesia dan Asia pada umumnya. Uni Indonesia berada di bawah divisi Eropa Tengah. Pada tahun 1932, redaksi majalah Pertandaan Zaman pindah ke Cimindi dengan editornya M.E. Direja merangkap sebagai ketua jemaat. Suasana Asia Tenggara mulai membara. Suasana di Eropa terasa di Asia Tenggara dengan munculnya Jepang sebagai penakluk negara-negara di Asia. Tidak terkecuali Indonesia. Awal tahun 1942, Indonesia dikuasai Jepang dan segala aktivitas sosial, keagamaan, terutama media massa, para pemimpin agama ditangkap, misionaris asing dipenjarakan. Kurang lebih 3,5 tahun penjajahan Jepang, penerbitan risalah buku terhenti sama sekali. Begitu pula setelah Jepang keluar dari Indonesia tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak serta-merta membuat Indonesia merdeka untuk mengatur diri sendiri. Tentara Sekutu dan Belanda masih ingin menguasai Indonesia sampai akhirnya Belanda hengkang tahun 1949. Dalam suasana serba prihatin, majalah Pertandaan Zaman diterbitkan kembali pada tahun 1948 yang dipimpin oleh M.E. Direja sebagai editornya. Pada tahun 1954, D. Batubara menggantikan Direja sebagai editor. Ketika diadakan pemungutan suara pada tahun berikutnya, sebagian besar pemimpin organisasi mengadakan rapat untuk mengubah nama majalah itu menjadi Rumah Tangga dan Kesehatan. Dalam voting itu, hanya Batubara yang ingin mempertahankan nama yang lama. Kalangan pemimpin evangelis literatur atau kolputur melihat kemungkinan yang lebih besar peredaran majalah itu akan lebih luas dengan topik mengenai keluarga dan kesehatan. Penerbit Advent mencetak banyak buku roh nubuat, misalnya Pustaka Roh Nubuat 1 dan 2, dan Kerinduan Segala Zaman Ellen G. White, Rumah Tangga Bahagia T.H.D. Manulang, Banyak Jalan ke Surga D. Batubara,
Isa Al-Masih dalam Al-Quran, Rifai Burhanuddin, kemudian dilarang peredarannya. Sebelum tahun 1954, majalah dan buku yang diterbitkan oleh penerbit Advent dicetak di percetakan Cibantar dari pemerintah di Jalan Barga. Bob Lesiasel, pengurus pencetakan buku dan majalah itu, dengan berkantor di kantor daerah atau uni yang berkedudukan di Jalan Naripan nomor 63. Periode 1954 sampai 1980-an. Nyonya Ellen White menulis di majalah Review and Herald 14 Juni 1906 sebagai berikut. Pada permulaan pekerjaan saya untuk masyarakat, saya disuruh Tuhan. Tuliskan perkara yang dinyatakan kepadamu. Saat pekabaran ini datang kepada saya, tangan saya gemetar. Keadaan tubuh saya tidak memungkinkan saya menulis. Tetapi perkataan itu datang kembali. Tuliskan perkara yang dinyatakan kepadamu. Saya menurut, dan sebagai hasilnya, tidak lama kemudian, saya dapat menulis halaman demi halaman dengan tidak mengalami kesulitan. Siapakah yang memungkinkan saya menggunakan pena? Peristiwa penting dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan penerbitan buku-buku Roh Nubuat ialah berdirinya Percetakan Indonesia Publishing House pada bulan April 1954. Sejarah berdirinya bangunan percetakan ini juga tidak terlepas dari gerakan pendidikan dan gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang juga berlokasi di Cimindi. Saat itu, Cimindi memang agak jauh dari Bandung, di luar kota, namun di pinggir jalan menuju Jakarta yang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sejak mesin cetak menggelinding, buku-buku Roh Nubuat bermunculan tanpa gangguan soal waktu di percetakan yang selama ini di percetakan luar. Selain itu, beberapa penulis Bumi Putra bermunculan, antara lain Direja, Batubara, Wauran, Sarumpait, Nadeak, yang menulis sejumlah buku rohani dan masalah keluarga. Buku kesehatan yang paling populer dan banyak dicetak ulang sejak tahun 1956 sampai 1967 ialah buku Penjaga Kesehatan yang mengalami cetak ulang 11 kali dengan jumlah eksemplar 108.000. Buku Roh Nubuat terutama Alfa dan Omega, 5 buku utama Ellen G. White. Proses penerjemahannya terus berlangsung sampai akhirnya sudah diterjemahkan secara lengkap. Demikian juga buku-buku yang lain mengenai nasihat bagi sidang dalam pelbagai versi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah puluhan buku Roh Nubuat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam kurun waktu ini. Pada tahun 70-an, terdapat kemajuan pembangunan fisik Indonesia Publishing House berupa pembangunan aula tahun 1978, rumah-rumah untuk staf, pengembangan bangunan gudang yang terus tumbuh demi menampung buku-buku dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Jemaat Uni Timur dan Uni Barat. Sejak terbitnya buku Petunjuk Modern kepada Kesehatan tahun 70-an yang bertahan sampai kini, sudah berulang-ulang dicetak dengan jumlah opla yang ratusan ribu. Buku mengenai keluarga dan pendidikan juga banyak diterbitkan. Coba perhatikan judul-judul buku yang dikisahkan. Ketika burung berkicau, maka fajar menyingsing. Bil sang bangau dan Bilo sang menjangan pun melompat-lompat dengan gembira. Menurut kisah kasih, mereka berkata, saya ingin tetap sehat karena adanya nyanyian sinar matahari yang bertebaran sini sana dan di mana-mana.
Cerita rohani anak-anak mengisahkan tentang cinta kasih dalam keluarga dan tentang hidup yang terbaik. Hidup tenteram dan sukses, tahu etiket bergaul, hidup sehat dengan gizi setiap hari. Adapun cara untuk memesrakan hubungan suami istri ialah melalui keluarga berencana dengan menu sehat serta makanan sehat. Kita harus menurut nasihat dokter, baik melalui perawatan di rumah, petunjuk modern kepada kesehatan, penuntun perawatan dan pengobatan modern. Karena itu bagaikan pelita di tengah malam bagi orang yang mempunyai pedoman berumah tangga. Sebab itu, mari kita tanya dokter, agar kita memperoleh rahasia awet muda sesuai dengan prinsip rumah tangga dan kesehatan. Dengan demikian, barulah kita memperoleh suasana sorga perkawinan dan tahu bagaimana rahasia mendidik anak, agar jangan menjadi anak yang durhaka seperti korban ganja dan masalah narkotika. Tiada lagi narkotik mengancam Anda, serta dapat mencegah kenakalan remaja, karena remaja sahabat kita dan sang gadis remaja menjadi wanita teladan. Pendidikan anak sebelum sekolah maupun pendidikan seks dalam keluarga itu penting, seperti halnya bagaimana merawat dan mengasuh bayi dengan air penyembuh ajaib. Ya Tuhan, ajarlah kami bila kami kelak menjadi tua, bagaimana menikmati kebahagiaan masa tua, karena menurut modern medical guide polio dapat diobati, seperti telah dibuktikan sejarah para nabi, bahwa orang timpang pun bisa berjalan seperti tikus si anjing hutan melompat-lompat sebelum dunia kiamat. Maranatha. Konon, menurut sekolah sahabat dewasa, remaja, anak-anak, pemula dan teruna jaya, dan disampaikan amanat kepada orang muda. Hidupku kini, pergolakan di ambang pintu. Aku percaya pada iman yang menghidupkan, panggilan yang mulia, kebahagiaan sejati. Sehingga menjelang hari perhentian, aku menyanyi dari lagu Sion. Bagaimana mendidik dan membimbing anak dalam rumah tangga Advent melalui keberanian dan perjuangan, pertarakan, pendidikan, penata layanan, terdapat juga di dalam nasihat bagi sidang, peraturan gereja, dan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Kerinduan segala zaman melalui evangelisasi kopeltiur, pedoman kependetaan, akhirnya akan membawa kita ke surga yang mulia. Semua itu bukanlah dicatat dalam warta gereja Advent dan Minggu Sembayang? Kemana? Nyatakanlah jalanmu kepadaku melalui renungan pagi harian. Bukankah engkau telah berkata, pandang ke atas Allah dan manusia? Shalom. Salam sehat saudara sekalian. Pada saat ini saya ingin memberikan kesaksian tentang pelayanan penerbitan. Pada bulan Maret akhir, pada waktu COVID-19 mulai merebak di Indonesia, saya mendapatkan telepon dari seorang bapak. Saya angkat telepon. Ketika itu saya berada di ruangan kerja saya di bagian marketing Indonesia Publishing House. Saya angkat telepon, saya tanyakan, saya bicara dengan siapa? Lantas bapak itu menjawab, saya Jonathan, Pak.
Nama saya Jonathan Sambono. Lantas saya katakan, dari mana Bapak mendapatkan nomor telepon saya dan nama saya? Bapak Jonathan katakan, saya mendapatkannya dari buku Sekolah Sabat. Akhirnya saya katakan kepada Bapak Sambono, terima kasih atas pertemuan melalui telepon. Saudara-saudara, saya menawarkan kepada Bapak ini, bagaimana kalau saya kirimkan buku dari percetakan Advent Indonesia atau dari Indonesia Publishing House? Pak Jonathan katakan, oh saya sangat senang, dia katakan. Akhirnya saya kirimkan beberapa buku kepada Bapak ini, diantaranya judulnya adalah Surga, tulisan dari hamba Tuhan Ellen Gold White, dan juga ada lagi Rahasia Pengharapan Akhir Zaman yang ditulis oleh pendeta Mark Pinley. Dan banyak atau ada beberapa buku-buku yang saya kirimkan, termasuk buku Sekolah Sabat, majalah Adventist World, saya kirimkan kepada Bapak Jonathan. Saudara-saudara, setelah tiba kepada Bapak Jonathan, yang menurut saya ini sangat jauh karena Bapak Jonathan ini tinggal di Pulau Tidore, ya, di Halmahera. Dia membaca buku-buku yang saya kirimkan. Beberapa waktu berikutnya, dia menelepon saya, Pak Siagian, dia katakan, saya sangat senang membaca buku-buku ini. Berikutnya, saya kirim lagi buku kepada Bapak Jonathan. Nah, dia belajar melalui buku-buku yang saya kirimkan. Kami belajar jarak jauh. Saya tidak mengenal Bapak ini, tetapi buku atau tulisanlah yang mempertemukan kami, sehingga Bapak Jonathan dapat memperoleh buku-buku dari Yayasan Penerbit Advent Indonesia atau dari Indonesia Publishing House dan belajar dari buku itu. Berbulan-bulan kami bertelepon, berbicara tentang firman Tuhan melalui buku-buku yang dia baca. Saudara-saudara, dengan singkat saya mau katakan, saya akan singkatkan kesaksian ini. 1 bulan sebelum bulan September, tepatnya pada bulan Agustus, setelah dia membaca buku-buku yang dia dapatkan dari Yayasan Penerbit Advent Indonesia, dia mengatakan kepada saya, hamba Allah yang baik. Saya terharu, saudara. Dia katakan demikian. Terima kasih atas buku-buku yang sudah dikirimkan kepada saya. Saat ini saya sudah menguduskan hari Sabat secara pribadi melalui buku-buku ini. Setelah mempelajari buku-buku ini, saya sudah menguduskan hari Sabat. Dan dia sangat terharu membaca buku Kemenangan Akhir. Pada bulan Agustus 2020, saudara, saya merasa gembira karena ada seseorang yang menguduskan hari Sabat oleh karena dia membaca buku-buku yang diterbitkan oleh Penerbit Advent Indonesia. Dia katakan bahwa buku ini sangat berkualitas, dapat menuntun kerohanian saya. Berikutnya, hati saya
bersukacita. Oleh karena apa? Oleh karena Bapak Jonathan katakan, Pak Siagian, setelah membaca buku-buku ini, setelah menguduskan hari Sabat, saya ingin dibaptiskan menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Hati saya terkesimak. Saya katakan kepada Bapak Jonathan, Tuhan memberkati. Saya sambut saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Pak Jonathan ini. Akhirnya saya menelepon pendeta yang ada di Halmahera. Ada di sana pendeta Tahulending, Arya Tahulending, pendeta muda yang ada di Halmahera di Pulau Tidore. Saya katakan, tolong ditemui Bapak Jonathan. Ini alamatnya. Saya beritahukan dan saya kirim melalui WA kepada pendeta Arya Tahulending. Dia adalah pendeta muda, saudara. Dia kunjungi Bapak Jonathan, bertemu, dia ajak ke gereja. Pendeta Arya Tahulending juga memberikan pelajaran kepada Bapak Jonathan. Saudara-saudara, akhirnya Bapak Jonathan mengambil keputusan pada tanggal 5 September tahun 2020, dia dibaptiskan menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Hati saya bergembira. Hati saya terkesimak. Puji Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam buku 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tepat sekali. Buku-buku itu, tulisan-tulisan itu menuntun Bapak Jonathan ke dalam kebenaran. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Ellen Goldwhite ketika dia menerima khayal itu. Di dalam buku Colporteur Ministry halaman yang pertama dikatakan, kamu harus mulai mencetak sebuah majalah kecil dan mengirimkannya kepada orang banyak. Biarlah kecil pada mulanya, dari permulaan yang kecil ini telah ditunjukkan kepadaku akan menjadi arus terang yang menerangi seluruh dunia. Buku itu menerangi hati dan pemikiran Bapak Jonathan sehingga dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya melalui baptisan. Inilah pelayanan penerbitan. Semoga kesaksian ini dapat menguatkan kita. Mari kita bagikan buku-buku yang berkualitas yang dicetak di
penerbit Advent Indonesia atau Indonesia Publishing House, sehingga harapan kita banyak orang mengenal kebenaran Tuhan, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Shalom. Dalam buku Testimonies jilid 7 halaman 150-151, tujuan utama penerbitan kita ialah untuk meninggikan Allah, untuk menarik manusia pada kebenaran sabdanya yang hidup. Allah memanggil kita bukan untuk mengangkat panji kita sendiri, bukan juga panji dunia ini, melainkan panji kebenarannya. Sesuai dengan misi Gereja Masehi Advent hari ke-7, kami, penerbit Advent Indonesia, siap membagikan kabar baik tentang Injil kekal, pekabaran 3 malaikat, dengan memproduksi terbitan yang berkualitas untuk menjangkau setiap masyarakat di Indonesia dan melakukan yang terbaik bersama tim kerja yang berkualitas. Lembaga penerbit Advent Indonesia sudah berada di tempat ini selama 66 tahun. 66 tahun yang lalu bukan merupakan hal yang pendek. Cukup lama, ada banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi saat ini saya boleh mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah memelihara akan lembaga ini. Tuhan telah menunjukkan berkat-Nya sehingga lembaga penerbit Advent Indonesia hari ini sudah lebih baik dari kemarin. Kami mohon doa supaya lembaga ini hari esok
akan lebih baik daripada hari ini, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan penerbitan di Penerbit Advent Indonesia harus terus maju. Oleh karena itu, kami dari Penerbit Advent Indonesia terus berusaha untuk menghadirkan inovasi baru dalam melakukan pekerjaan di Penerbit Advent Indonesia. Kami baru saja menghadirkan mesin-mesin baru dan juga peralatan-peralatan yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan di Penerbit Advent Indonesia. Dan semua itu pastinya membutuhkan dukungan keuangan dari seluruh rekan-rekan kerja kami yang ada di seluruh daerah dan ABC di seluruh Indonesia. Juga dari pimpinan kami yang ada di GC, Divisi maupun Uni Barat dan Uni Timur. Oleh karena itu, kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan kami dari GC, Divisi, maupun dua Uni Barat dan Uni Timur, juga kepada rekan-rekan sekerja kami yang ada di daerah-daerah conference dan ABC yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita dan pekerjaan Tuhan semakin maju. Terima kasih. Departemen editorial, disinilah tempat atau hulu daripada seluruh pekerjaan menerbitkan buku. Kami menerbitkan buku, terbitan berkala, atau yang kami sebut periodikal. Di situ ada Slow Sabat, Adventist Word, RTK, Rumah Tangga dan Kesehatan, Bacaan Misi, dan lain sebagainya. Kemudian kami mencetak buku atau menerbitkan buku-buku seperti buku kesehatan, buku rumah tangga, renungan pagi, dan kerohanian yang diperlukan oleh umat. Semuanya bermula dari sini. Dan proses terakhir dari editorial adalah di ruangan ini sebelum diserahkan ke produksi. Dengan berkat Tuhan, IPH maju terus untuk menjalankan misi Yesus Kristus. Terima kasih. IPH maju, IPH diberkati, dan menjadi berkat bagi seluruh umat, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah kiranya dengan berkat Tuhan, pekerjaan layanan penerbitan di Penerbit Advent Indonesia akan semakin maju, menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan pertolongan Tuhan, IPH akan tetap maju, tetap melayani dalam menyebarkan buku-buku yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sedang menerjemahkan buku Kristus dalam Bait Sucinya, tulisan Roh Nubuat. Luar biasa isinya, menguatkan iman. Mari kita sokong IPH dengan memiliki buku-buku yang luar biasa ini. Mari kita mendukung pekerjaan pelayanan penerbitan dengan mendorong lebih banyak orang berpikir tentang Tuhan. IPH maju, IPH jaya.
Proses produksi di IPH dimulai dari proses pre-press, press, lalu post-press, yaitu mulai dari pembuatan film atau plat, lanjut naik di mesin cetak, kemudian proses post-press, yaitu dimulai dari lipat, jahit, lalu QC, pasang cover, dan buku itu boleh menjadi buku jadi. Yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan bahan baku utama untuk sebuah buku adalah kertas. Penerbit Advent Indonesia memiliki mesin Polar 115 PF, yaitu mesin potong dengan sistem computerized, sehingga memungkinkan untuk memotong kertas dengan lebih cepat dan presisi. Polar 115 PF adalah produksi Heidelberg, Jerman, dibuat tahun 2019 dan berada di Penerbit Advent Indonesia pada tahun 2020. Dan untuk proses selanjutnya, Penerbit Advent Indonesia memiliki SX74 Heidelberg, Jerman, yang dirakit pada tahun 2019 dan berada di Penerbit Advent Indonesia pada tahun 2019. SX74 mempunyai dua fitur dalam proses pencetakan, yaitu multi dan perfecting. Fitur multi adalah proses cetak satu sisi sehingga memungkinkan untuk mencetak warna. Sedangkan perfecting adalah proses pencetakan imbal balik, sehingga untuk mencetak buku hitam putih dapat dilakukan dengan satu kali jalan, dan SX74 mempunyai kecepatan cetak 15.000 per jam. Penerbit Advent Indonesia juga memiliki dua mesin lipat, yaitu Soy dan Stahl Heidelberg, Jerman. Mesin Stahl berada di Penerbit Advent pada tahun 2020 awal, dan mesin Stahl mampu melipat hingga 32 halaman dengan kecepatan 13.000 per jam. Semua lembar halaman yang sudah tercetak dengan terlipat akan dibawa ke mesin TSK. Mesin ini adalah mesin penyusun dengan 6 gather. Mesin ini mempunyai kapasitas 2.000 susunan per jam. Penerbit Advent memiliki mesin block lem Sheridan. Mesin ini berfungsi melem cover dengan lembar-lembar halaman sehingga menjadi satu kesatuan yang terbentuk menjadi sebuah buku. Mesin Bulan Martini adalah mesin dengan gather 8 yang berfungsi untuk menyusun lembar-lembar halaman yang sudah terlipat, kemudian dilakukan stitching atau jahit kawat, dan langsung dipotong 3 sisi. Mesin ini mempunyai kapasitas 2.500 hingga 3.000 buku per jam, sehingga mesin ini mempunyai 3 fungsi sekaligus, yaitu menyusun, menjahit kawat, dan memotong menjadi sebuah buku. Salam. Salam sehat dari Departemen Marketing dan Sirkulasi Indonesia Publishing House. Ini adalah tempat pelayanan marketing dan sirkulasi. Kami bekerja sama dengan 2 uni. Uni Indonesia kawasan Barat dan Uni Indonesia kawasan Timur. Kami memberikan promosi kepada Balai Buku Advent dan kepada gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Kami juga menerima order dari Balai Buku Advent, daerah conference yang ada di Indonesia, dan juga kami menerima order dari Departemen Sekolah Sabat yang ada di seluruh Indonesia. Kami mengirimkan buku-buku itu dari tempat ini, dari Departemen Sekolah Sabat. Disinilah tempatnya untuk packing buku-buku yang akan dikirim ke seluruh Indonesia. Bahkan ada juga pesanan dari luar negeri. Kami mengucapkan terima kasih kepada 2 uni yang ada di seluruh Indonesia, Uni Barat dan Uni Timur. Kami berterima kasih oleh karena pelayanan sirkulasi lancar, dan kami juga mengirimkan buku-buku pesanan-pesanan tersebut sesuai dengan
alamat yang diberikan. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Semoga ke depan dengan berkat Tuhan kita akan lebih maju lagi. Tuhan memberkati. Ditinjau dari segi jumlah buku dan bahan cetakan yang diterbitkan oleh penerbit non-Advent berjudul PAI jauh lebih banyak hasilnya. Misalnya, buku pelajaran sekolah Sabat yang meliputi sekolah Sabat dewasa, penuntun guru, sekolah Sabat anak-anak, setiap triwulan berkisar 110.000 yang habis setiap triwulan. Sementara penerbit non-Advent yang menyiapkan pelajaran Alkitab kepada jemaatnya berkisar 2.000-an saja. Renungan pagi dicetak di atas 25.000 eksemplar, sedangkan penerbit non-Advent mencetak dalam jumlah 2.000 eksemplar yang habis dalam 2-3 tahun. Buku-buku rohani dicetak sekitar 3.000-5.000 eksemplar. Majalah RTK dicetak di bawah 10.000 eksemplar, jauh berkurang dari masa lalu. Tetapi, bila dibandingkan dengan majalah rohani dari gereja lain, usianya bertahan hanya dalam bilangan tahun dengan opla 2000-an. Adventist World dicetak puluhan ribu setiap bulan, sebuah jumlah yang fantastis bagi penerbit Kristen lainnya.